Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Carmila. Ini adalah episode pertama Carmila Podcast. Nah, di episode ini dan juga nanti seterusnya untuk mempromosikan bakat-bakat anak Riau, anak-anak muda Riau yang memiliki talent-talent selain kemampuan mereka lulus dari kuliahnya itu, namun juga ada bakat-bakat khusus. Nah, untuk malam ini memang kita pilih. Nah, ini adalah anak muda yang cakep. Wah, dia juga pernah student exchange selama 1 tahun di Jepang dan juga pernah di pesantren. Jadi komplit banget antara dunia dan akhirat kalau kita bilang. Nah, ini mungkin kalau kita bilang idola banget ya dengan kemampuannya. Malam ini kita sapa. Halo Fadil. Halo Kak, selamat malam. Iya, udah bener ya panggil kakak ya. Halo Fadil, terima kasih ya. Ini memang luar biasa, malam ini kita ngundang pertama kali khusus untuk Fadil di episode pertama. Karena memang kita lihat talent ataupun kemampuannya Fadil ini luar biasa. Dengan usia yang muda, kalau tidak salah umurnya 26 tahun ya? Iya, 26 Kak. Iya, kalau tidak salah tadi Fadil ini pernah pesantren di SMP ya kalau nggak Iya, ya, di tingkat SMP. Terus juga ke SMA, lalu kuliah di UIR ngambil sarjana pertanian dan ikut student exchange selama 1 tahun di Jepang. Itu kok bisa terpilih di student exchange karena mampu bahasa Inggrisnya atau memang semangat nemuin dosennya supaya gimana ke Jepang atau gimana tuh? Dia antara keberuntungan dengan kesempatan. Nah, benar banget ya. Jadi banyak yang bisa bahasa Inggris tapi orang tuanya ngizinin. Oh, gitu. Banyak yang pengen ikut tapi nggak bisa bahasa Inggris. Oh, Alhamdulillah saya bisa keduanya, bisa bahasa Inggris sedikit. Terus orang tua ngizinin juga, mendukung gitu. Kalau boleh tahu, kalau misalnya kayak TOEFL berapa tuh itunya? 500-an. 500-an, ya udah oke lah. Karena memang rata-rata kita kalau S2 itu sekitar 500 itu udah standarnya malah lebih bagus ya. Oke, terus kalau sekarang setelah lulus dari pertanian, apa nih kegiatan? Berkecimpung di dunia pertanian juga, hidroponik, nanam sayur sekarang. Tumben banget loh Fadil, jarang kalau anak muda mau ikut pertanian. Ngapain ya? Mau dipanggil Bang Tani atau apa gitu? Atau ada membanggakan banget gitu di bidang tani? Kalau di Jepang, saya ngambil pengalaman di Jepang itu anak mudanya nggak gengsi gitu berkecimpung di dunia. Iya benar. Meski kalau memang menjanjikan, mengapa nggak kita terjun ke dunia pertanian gitu? Oh gitu. Jadi kalau selama berarti student exchange 1 tahun di sana, apa tuh pengalamannya sampai udah selesai lulus, terus bisnis mengembangkan bisnis hidroponik bersama teman-teman bersama teman-teman. Apa tuh pengalaman yang paling betul-betul berkesan gitu selama 1 tahun di sana? Kalau di sana lihat orang Jepang itu disiplin, mau bekerja sekecil apapun pekerjaannya mereka tuh serius. Oke. Misalnya seperti nggak sampai sehektar misalnya lahan padinya, terus itu penyemprotan hamanya pakai miniatur helikopter itu yang kecil. Oh, udah pakai alat canggih. Alat canggih semua. Jadi kalau panen juga pakai alat juga gitu. Ibaratnya bajunya itu nggak kotor gitu. Oh, terus kalau kita gini dengan minim fasilitas? Jadi sumber daya sama teknologi itu harus berbarengan, Kak. Jadi kalau orang di Jepang itu sumber daya manusianya udah mumpuni kan. Mereka dengan mesin-mesin mutakhir mereka. Terus teknologi pun menjamin mereka gitu. Kalau menjamin mereka gitu. Kalau di sini kan kita masih kekurangan dengan sumber daya manusianya, skill yang ada di sama petani gitu. Itu pun teknologi itu bisa kita adaptasi juga, tapi memerlukan memang itu tadi yang sumber daya manusianya gitu. Tapi uniknya kan gini, kalian kan anak kuliahan ini, student exchange. Berarti kan ketemunya apakah ketemu di sana anak muda yang semangat bertani atau orang-orang tua yang disupport sama teknologi canggih di bidang pertanian? Pas waktu kunjungan ke situ. Saya melihat di sana itu berimbang. Oh, berimbang. Jadi anak muda juga terjun, orang tua juga ada di situ. Kok pada yakin ya? Karena kan ini bagus juga nih ya, karena memang susah gitu ya. Rata-rata sarjana pertanian tuh tiba-tiba nanti udah jadi banker, tiba-tiba sarjana pertanian udah
udah jadi PNS, ada pertanian, mungkin wira swasta di bidang apa. Tapi kalau misalnya kayak gini kan bagus juga nih, motivasiin juga yang ikut di jurusan pertanian, begitu keluar harusnya kan konsisten untuk di bidang pertanian. Nah, kira-kira apa sih yang cocok gitu, mungkin motivasiin deh dari Fadil gitu ke yang lain supaya mereka tuh pede setelah dapat. Kan sayang nih udah kuliah 4 tahun hasilnya malah di bidang lain yang lebih dikembangkan. Oke, kita kan anak muda ini ibaratnya masih melek ke teknologi kan, Bu. Kita nggak keki gitu, nggak ragu-ragu untuk menjalankan sesuatu teknologi gitu. Fadil harap ya kalau memang konsisten di pertanian, kita mengadopsi teknologi-teknologi baru gitu. Seperti yang saya lakukan itu seperti hidroponik kan, itu tidak butuh lahan yang luas. Jadi kita bisa misalnya di rooftop gitu. Bisa di apa budidaya Di kita halaman bisa rumah bisa. kayak gitu. Kalau yang sekarang sama teman-teman di mana? Di halaman rumah. Di halaman rumah. Iya, Jadi nggak penuh tuh halaman rumah dijadiin ini. penuh. Penuh ya, tapi artinya orang tua mensupport untuk Support. itu. Kira-kira kalau misalnya dengan bikin bisnis seperti itu, cepat balik modal nggak? Karena kan anak-anak sekarang ini pengennya harus instan nih, duit sekarang tiba-tiba ada hasil, ada keuntungan. Nah dia kan lebih happy tuh, bisa kalau membanggakan kawan-kawannya harus cepat balik modalnya gitu. Iya, Kalau yang betul. ini gimana? Kalau kami itu paling membuat medianya itu habis sekitar 3 jutaan. Jadi sayur itu umur tanamnya itu antara 35 hari dan 25 hari gitu. Jadi sebulan itu udah bisa panen. Tergantung lubang tanam. Kalau kami ada 2000 lubang tanam lebih tapi belum maksimal. Karena ada beberapa yang masih baru kami bikin. 2000 lubang tanam itu bisa sekitar menghasilkan 300 kilo 300 kilo. dalam Nah, sebulan. Jualnya berapa? Jualnya itu 25.000 sekilo. Berarti kurang lebih 75. Berarti kurang lebih berapa tuh dapatnya? 7 juta, 7 jutaan. Sementara tadi kan hanya menghabiskan 3 3 juta. juta. Berarti 1 bulan udah balik modal plus. Alhamdulillah udah bisa Iya. balik modal. Kalau misalnya kita potong operasionalnya, beli alat, tadi bukan Beli lah, nutrisi. kayak nutrisinya ya, pupuknya. Terus anggap aja lah jasa kita kerja Iya, situ. betul. Berapa sih profitnya dari yang 7 juta 7 dikurangin 3 juta juta tadi? bisa bersih 1 juta aja udah cukup untuk operasi gitu. Oke. Untuk operasi budidayanya. Nutrisinya paling kalau yang Fadil bikin itu nutrisinya 10 kilo sekitar 10 liter itu sekitar 100.000. Oh gitu. Itu bisa dimanfaatkan sekitar 50 batang atau sekitar berapa tuh? 1.500 lubang tanam. Oh iya. Sebulan juga nggak Iya. lama lah ya. Artinya kan kita sambil nunggu sebulan itu juga nggak capek-capek amat kan. Iya, betul. Maksudnya tuh ada penyemprotan kah atau kasih nutrisi apa gitu tuh Kalau selama sebulan? nutrisinya paling itu dicek sekali 4 hari. Oh, oke. Jadi bisa main-main Bisa dong ya? main-main. Ya, Paling ninjau-ninjau sesekali. Iya. Sore iya. atau pagi gitu. Jadi nggak perlu disiram soalnya di dalam pipa itu udah dialirkan air. Berarti artinya pekerjaannya juga nggak terlalu kotor lah ya, nggak terlalu kotor juga. Ya apes-apes masih bisa buat makan sendiri. Terus Fadil kalau misalnya ini, kira-kira ini dijual kemana ya? Ada pengepul. Oh pengepulnya. Terus pengepulnya ini dijual ke supermarket. Kenapa nggak langsung tembus ke supermarket? Supermarket itu dia harus lubang tanamnya harus banyak soalnya sistemnya kontrak. Nanti orang itu mintanya lebih kami nggak bisa supply. Ya, jadi artinya menjamin continue supply. Berarti masih banyak peluang dong kalau kayak gitu. Alhamdulillah masih banyak, masih terbuka lebar. Masih terbuka lebar. Berarti Fadil bisa ngajakin orang lain dong gabung dengan Fadil ya? Bisa. Nah, berarti ini kesempatan nih buat yang misalnya mau bergabung untuk hidroponik. Nanti bisa kita di catatan apa itu kita bisa tambahin lah nomornya Fadil. Nah, itu bisa bergabung. Berarti kalau misalnya begitu Fadil mau dong mengajarkan mereka hidroponik seperti apa. Jadi membantu juga kan untuk mendapatkan suplai pengepul tadi ya. Iya, ke depan artinya nggak harus lewat pengepul lagi, udah bisa langsung ke supermarket asalkan bisa menjamin kontinu daripada suplai sayur. Sayurnya hanya baru satu jenis ya? Kalau dulu kami awal-awal main itu di beberapa jenis sayur, kailan, pakcoy, sawi-sawian. Kalau yang sekarang? Kalau sekarang khusus selada. Soalnya selada itu di Pekanbaru ini susah tumbuh. Oh gitu. Kami ada treatment gitulah.
biar selada ini bagus tumbuhnya. Iya. Fadil, jadi penasaran nih Fadil, berbisnis dengan 3 orang teman. Ya. Biasanya orang kalau berusaha dengan 3 orang teman ini suka ribut ya. Kalau Ini gimana nih? Kalau kami itu teman dari pesantren, kami biasa tidur bareng dulu. Oh, oke, tidur oke, tidur iya. kami kalau di pesantren itu kan nggak pakai dipan, cuman di lantai pakai kasur. Jadi tidur Iya. 40 orang itu tidur bareng. Jadi gitu. udah merasa susah Iya. bersama, udah ketahuan lah nih teman seperti apa gitu ya. Tapi sampai sekarang masih lancar-lancar aja. Lancar, alhamdulillah. Sebenarnya kalau intinya berbisnis bersama ini, kalaupun misalnya kalau itu kan artinya kita sudah mengenal teman nih. Tapi begitu nanti sudah mengenal untung besar, nah ini gimana nih Fadil nanti mengantisipasi sama kawan-kawan nih? Kami bagi rata sesuai dengan apa yang kami kerjakan, itu yang kami dapatkan. Oh, tapi nggak bikin kontrak begitu Enggak, ya? kami Tahu sama tahu? tahu. Teman-teman saya itu ada yang satu orang namanya Rizky Septian Hidayat, Oke, terus ya. ada Mudah-mudahan dia dengar ya? Aminul Haq gitu. Oke, Ini iya, teman-teman iya, ini udah gimana lah, belahan jiwa gitu. Udah rasa udah saling Udah soulmate. udah gimana itu dari kecil gitu, dari tamat Iya, SD iya. terus beralih ke SMA, kami belajar bareng dari pagi ketemu pagi gitu. Jadi barat kata tuh sampai dalam-dalamnya udah Udah ngerti lah ngerti. ya. Berarti kalau kita memulai bisnis, cari dengan teman yang betul-betul kita Iya. tahu persis dia seperti apa. Terus kedepannya gimana nih supaya sarjana pertanian ini kalau kita bilang bisa andalan lah untuk hidup kita. Jadi ke depan nanti kan umurnya 26 nih, target nikah 26. misalnya umur berapa, kita udah punya rumah ataupun kita ngembangin usahanya seperti apa tuh nanti ingin pengembangannya tuh ke ininya, bisnis sayurnya ataupun hidroponik yang dari jenis tanaman lainnya. Insya Allah masih fokus di hidroponik ini. Oh, satu-satu dulu. Oh. Sebenarnya siapa sih ininya mentor bisnisnya? Kok kayaknya fokus banget. Benar, memang sebenarnya kalau kita mau berbisnis harus fokus. Itu yang paling penting. Kalau misalnya kita fokus di sayur ini, tentu kan manusia ini jumlahnya banyak. Artinya supermarket ini kita bisa masukin, atau supermarket yang mana bisa masukin, atau mungkin kita bisa oper ke provinsi lain ya. Biasanya kita minta dari Sumbar, mungkin kita bisa juga oper ke Sumbar ataupun ke Sumut ataupun yang lain lah, bisa sampai ke Jakarta ataupun pulau yang lain. Nah ini berarti memang akan terus di sayur terus lah ini ya. Iya, di sayur fokus. Jadi Jadi saya pernah baca satu buku gitu. Produk yang nggak bisa dijual itu adalah produk yang nggak ada. Oke, jadi kita buat produknya dulu, pasarnya nanti insya Allah pasti ngikut, pasti ada aja gitu. berarti udah happy lah dengan hasil dari hidroponik ini. Alhamdulillah udah. Dan orang tua juga udah mensupport. Alhamdulillah support. Oh gitu. Udah punya pacar belum? Belum. Wah ini harus nunjukin kemampuan nih berarti ini dengan apa istilahnya meyakinkan orang tuanya gitu besok ke depan kan. Udah sering ditanya-tanya juga sih. Oh udah sering ditanya-tanya juga termasuk malam ini ya. Nah artinya iya. Dari tadi kan keluar dari rumah rapi gitu kan. Ini mau kemana nih, bawa mantu pulang atau gimana gitu? Karena umurnya udah 26 kan. Iya, tapi memang benar kalau kehidupan itu kan harus ada target. Artinya kita dalam 1 tahun ini kita mau menghasilkan berapa, untuk penghasilan kita ke depan kita akan melakukan apa. Nah itu berarti karena memang kebetulan kan saya aktif sehari-hari kan sebagai anggota DPRD Provinsi Riau. Nah itu kalau kita turun ke lapangan di pertanian susah sekali ketemu anak muda yang mau bergerak di bidang pertanian. Banyak yang sudah lulus di bidang pertanian ini malah kemana-mana kerjanya. Antara mereka itu tidak pede dengan ilmunya ataupun juga mungkin lagi kesempatannya di situ. Jiwa wira swastanya itu agak kurang gitu. Nah kemarin itu kalau sedikit flashback ke belakang nih Fadil, apa sih yang kira-kira nggak tertarik tuh Fadil ikut PNS ataupun apply di perusahaan-perusahaan ataupun mungkin sekarang kan lagi booming untuk ini apa istilahnya startup ya. Nah seperti itu, kok malah kesini gitu? Ini yang bisa saya lakukan dengan maksimal. Oke, iya. Ini yang ilmu yang saya punya cuma ini gitu. Yang saya bisa kerjakan dari awal sampai akhir ya hidroponik ini. Fadil, kayaknya kita ini udah lama ngobrol, mau cobain ini kopi ya, biar supaya nggak ngantuk. Karena ini sebenarnya episode pertama malam-malam banget. Nih, silakan Fadil. Coba boleh dideketin. Nah ini juga kita bantu UMKM juga sih sebenarnya ini. Silakan kalau sambil minum santai-santai aja.
Nah, Fadil nanti sambil juga ngobrolin ini, kita nanti boleh nunjukin ininya juga ya, hasil dari Iya. hidroponiknya. Nanti juga ada inilah sedikit apa namanya semacam liputan kecil. Kemarin di rumah itu seperti apa sih ribetnya membuat di teras rumah, terus juga tadi di rooftop gitu. Nah ini kan unik juga seperti itu ya, karena kan sekarang kan ibu-ibu lagi hits bunga apa ya namanya itu ya? Bunga janda kembang, janda apa sih? bolong Janda katanya. bolong. Nah ini hidroponik yang bukan hanya enak dilihat segar, tapi juga bisa dijual beli. Artinya kan memang sesuatu yang menghasilkan gitu. Kelebihan hidroponik ini juga dia nggak pakai pestisida. Jadi nggak ada semprotan pestisida gitu. Berarti benar-benar sehat dong ya? Insya Allah sehat. Oke. Ini Kak contoh apanya? Contoh sampel sayurnya. Jadi kalau udah di pack itu kira-kira seperti ini. Keren banget ini. Ini kayak nerima buket bunga gitu ya. Memang begini ya tampilannya. Ini segar banget ya. Ini tanpa pestisida. Cukup sebulan udah bisa sesegar ini ya. Dan itu bisa berapa kali panen? 1 kali panen begitu yang 1 bibit itu ya? Ini 1 kali panen soalnya sampai ke akar-akarnya kita panen. Ini Oke, iya. Segar sekali. Nah ini teman-teman semua. Jadi Fadil ini memang dia akan fokus di bidang sayuran. Tadi seperti yang kita ada dengar bahwa memang hidroponik ini bisnis yang menjanjikan. Nanti bagi semua yang mau belajar tentang hidroponik juga ataupun sudah punya hidroponik dan ingin bergabung untuk bergabung untuk apa sih tadi namanya, pengumpul ya, menjadi mitra. Silahkan nanti di caption ada kontak person ataupun IG dari Fadil. Silahkan nanti hubungi langsung Fadilnya supaya sama-sama kita jadikan ini bisnis utama ataupun bisnis sampingan, bagaimana anak muda Riau ini bisa terus berkembang. Oke, tadi kita udah dengar semua apa yang disampaikan oleh Fadil, begitu memotivasi untuk bukan hanya anak muda Riau, juga untuk semuanya anak-anak muda Indonesia, bahwa memang kita kalau berbisnis harus fokus di satu bidang. Nah ini kita kasih kesempatan, akan di caption kita tampilkan kontak personnya Fadil termasuk IG-nya, bagaimana bisa bergabung tidak hanya untuk belajar hidroponik ataupun yang sudah memiliki kemampuan hidroponik, silakan bergabung untuk menjadi mitra bersama Fadil. Tunggu podcast Carmila di episode berikutnya, ada hal yang lebih menarik lagi, kita temukan terus yang namanya anak-anak Riau muda yang berbakat. Nah, untuk yang akan memiliki request mau bergabung di sini, nanti akan kita filter atau kita seleksi. Silahkan bergabung, nanti kontak person ataupun caption yang kita tampilkan untuk bisa berkomunikasi dengan kami di Carmila Podcast. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.